Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anakku kelas 1 yang Bapak banggakan, hari ini kita bertemu lagi dalam pembelajaran pendidikan agama Islam ya, untuk semester yang kedua ya, anak kelas 2 ya. Sebelum kita memulai pembelajaran, alangkah baiknya kita berdoa agar apa yang kita pelajari hari ini dapat bermanfaat dan diterima anak-anak dengan baik ya. Mari kita berdoa bersama. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma, amin ya rabbal alamin. Ya, setelah kita berdoa, semoga Allah memberikan kesehatan kepada kita dan anak-anak bisa memahami pelajaran yang Pak Royan sampaikan dengan baik ya. Oke, untuk pertemuan perdana hari ini kita akan belajar materi pelajaran selanjutnya, yaitu materi yang ke-6 atau pelajaran 6, sikap jujur Nabi Soleh ya. Jadi sikap berani Nabi Soleh alaihi salam. Seperti anak-anak ketahui, anak-anak kelas 2, bahwa Nabi Soleh merupakan nabi utusan Allah Subhanahu wa taala, yang salah satu dari 25 nabi yang diutus Allah untuk menyampaikan risalah atau menyampaikan ajaran agama kepada umatnya ya. Nabi Soleh dikirim Allah atau diutus Allah kepada kaum Samud ya, namanya kaum Samud. Kaum Samud sendiri diberkahi Allah sebenarnya. Mereka tinggal di tanah yang sangat subur, hewan ternak yang banyak dan gemuk-gemuk dan selalu beranak pinak ya. Namun kaum Samud ya, kaumnya Nabi Soleh itu tidak beriman kepada Allah. Mereka justru ingkar kepada Allah. Diutuslah kaum nabi kepada kaum Samud yang bernama Nabi Soleh alaihi salam untuk berdakwah, menyampaikan risalah kebenaran agama kepada kaum Samud ya. Allah mengutus Nabi Soleh untuk berdakwah ya, karena Nabi Soleh sendiri terkenal dengan kejujuran dan kebaikannya. Nabi Soleh dikenal jujur dan baik ya. Nabi Soleh mengingatkan mereka kaum Samud untuk menyembah Allah karena mereka tidak beriman. Namun kaum Samud tidak menerima ajaran atau seruan Nabi Soleh untuk menyembah Allah. Mereka justru ingkar apa yang disampaikan oleh Nabi Soleh alaihissalam. Pada suatu ketika kaum Samud kaum Samud yang ingkar kepada Allah menemui Nabi Soleh untuk ingin bukti bahwa Nabi Soleh merupakan utusan Allah. Mereka meminta untuk mengubah batu menjadi seekor unta betina. Apakah betul bahwa Nabi Soleh diberikan mukjizat oleh Allah? Saat itu Nabi Soleh berdoa kepada Allah, dan benar bahwa batu besar muncul ya. Dari sebalik batu besar muncullah seekor unta betina yang sangat gemuk sekali ya. Unta tersebut dikenal dengan nama Naqatullah. Naqatun artinya unta, Allah untanya Allah ya. Unta tersebut gemuk, dan kaum Samud saat itu yang melihat kejadian itu heran bukan kepalang ya. Mereka sangat percaya dengan apa yang keluar dari batu besar itu merupakan mukjizat Allah. Namun sebagian besar tidak percaya bahwa apa yang disampaikan, apa yang dilakukan oleh Nabi Soleh itu merupakan mukjizat. Mereka ingkar janji dan tidak percaya terhadap Nabi Soleh. Ya, setelah unta tersebut, mukjizat Nabi Soleh itu ada di tengah-tengah kaum Samud. Tapi ternyata sebagian kaum yang tidak beriman kepada Allah, tidak percaya kepada Nabi Soleh, justru membunuh unta tersebut. Padahal unta tersebut merupakan mukjizat ya. Dibunuhlah unta tersebut, dan saat itu Nabi Soleh mengajak kepada kaum yang beriman, Nabi Samud, untuk meninggalkan kaum yang tidak iman kepada Allah ya. Berdoa kepada Allah agar diberikan azab yang pedih oleh Allah karena mereka tidak beriman. Akhirnya azab Allah datang setelah Nabi Soleh pergi ya. Diberikanlah azab sama Allah, yaitu sebuah gempa bumi yang besar, yang dahsyat.
Azab tersebut akhirnya membuat kaum Samud yang tidak beriman mati bergelimpangan. Itulah azab yang diberikan Allah kepada kaum Samud. Lalu apa hikmah kita mengetahui kisah Nabi Soleh, anak-anakku kelas 2? Jadi ada beberapa hikmah dari cerita yang tadi Bapak sampaikan dengan kisah Nabi Soleh. Yang pertama, kita tidak boleh berputus asa untuk mengajak kepada kebaikan seperti apa yang dilakukan oleh Nabi Soleh. Tidak pernah berputus asa untuk mengajak kaum Samud beriman kepada Allah, walaupun akhirnya sebagian dari umatnya Nabi Soleh itu ternyata tidak beriman dan diberikan azab oleh Allah. Tapi kita tidak boleh berputus asa mengajak kebaikan. Yang kedua, kita harus berani mengajak teman untuk selalu berbuat baik. Jadi meneladani apa yang dilakukan oleh Nabi Soleh alaihi salam. Yang ketiga, kita harus terus-menerus berusaha dan berdoa kepada Allah agar diberikan kebaikan yang banyak oleh Allah. Jadi apa yang kita lakukan, anak-anak kelas 2 selalu dalam kebaikan. Yang terakhir, kita tidak boleh merusak ciptaan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Seperti tadi ya, hal yang buruk yang dilakukan oleh kaum Samud ya, unta betina yang gemuk dan beranak pinak ternyata dibunuh oleh kaum Samud karena tidak beriman kepada Allah. Itu tidak boleh ditiru dan kita tidak boleh merusak ciptaan Allah. Apa ciptaan Allah? Segala sesuatu yang ada di bumi ini adalah ciptaan Allah Subhanahu wa Ta'ala ya. Ada kalau di sekolahan ada buku-buku, ada rak buku, ada meja kursi, itu juga ciptaan Allah. Di rumah ada hewan ternak dan lain sebagainya. Tidak boleh membunuh binatang. Seperti itu anak-anakku.